Halo teman-teman penonton setia GovTalk, kembali lagi di GovTalk episode 3. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman, yaitu Pak Nurudin Alakbar sebagai dosen muda ilmu pemerintahan yang akan menemani diskusi kita mengenai isu politik nasional yang berimbas di level desa. Tema ini itu sangat relevan di era digital saat ini, di mana berita nasional bisa viral ke pelosok dalam hitungan detik aja loh teman-teman. Yuk kupas tuntas bareng Pak Nurudin. Nah, selamat datang Pak Nurudin di GovTalk episode 3 kali ini. Terima kasih udah mau hadir di GovTalk episode 3 kali ini. Tema kali ini tuh mungkin agak berat ya Pak, karena kita akan membahas isu politik nasional yang berimbas di level desa. Tapi saya tuh yakin dengan Pak Nurudin sebagai narasumber sini, obrolannya bisa dibikin lebih ringan, tapi tetap mudah dipahami dan insightful banget nih Pak. Terima kasih yang sudah diundang di sini. Ini acara yang sangat menarik sekali. Memang tadi topiknya memang sangat menarik sekali ya. Bagaimana isu di tingkat nasional bisa sampai ke desa. Memang ini ada kaitannya ya dua entitas ini antara nasional dan desa, apalagi dengan teknologi informasi sekarang ini banjir Sumatera aja sudah langsung viral semua. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin nih biar penonton nggak bingung nih Pak, mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Pak hubungan antara politik nasional dengan kehidupan politik di desa itu seperti apa ya Pak? Ya, mungkin kalau penjelasannya secara singkat, sebenarnya desa itu bisa dipahami dari berbagai perspektif, perspektif ekonomi, perspektif sosiologis, perspektif historis, dan perspektif politis. Sebenarnya kalau secara perspektif politis, paling tidak meminjam Mas Sukar di 2000 tahun 1992, guru saya, jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya desa itu adalah entitas otonom, jadi dia itu semacam self government. Hanya saja memang dalam perkembangan zaman ketika ada era kolonial, era kemerdekaan hingga saat ini, memang dia menjadi subsistem dari sistem nasional Indonesia, maksud sejarah kolonial jadi, sehingga memang sebagai bagian dari subsistem dia pasti akan berpengaruh oleh apa yang terjadi di tingkat nasional. Itu apa namanya secara otomatis, karena bahkan dia dianggap sebagai ujung tombak dan Berarti ini bisa dibilang kalau politik nasional itu berguncang, pasti di desa itu juga bisa bergetar ya Pak? oh ya, itu apa namanya itu sangat dibuktikan oleh kalau kita menggunakan pendekatan sejarah. Dulu ketika misalnya kebijakan di era kolonial ada tanam paksa dan lain-lain, desa kan menjadi guncang juga. Yes, Desa menjadi arena eksploitasi, dan kemudian relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat itu juga menjadi retak, karena kan kepala desa mau nggak mau dia harus menjadi alatnya kolonial. Nah, kemudian membuat marah warga desa kan, padahal tadinya sebelumnya itu biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita lihat misalkan berita-berita hoax misalnya dan lain-lain, jangankan antara pemerintah desa dengan warga desa, antar warga desa aja bisa berselisih ya. Seperti itu. Nah, saya ingin tanya nih Pak, bagaimana agar masyarakat desa itu bisa menyikapi isu-isu politik dan agar mereka itu tidak mudah terprovokasi dan terbawa arus politik dari luar desa, mungkin dari pusat atau dari daerah manapun, agar mereka nggak terprovokasi nih. Ada strateginya atau ada tips-tipsnya gitu nggak sih Pak? Ya, saya pikir yang paling penting adalah literasi politik ya. Jadi tidak hanya isu-isu nasional, seringkali kebijakan itu ketika diterjemahkan sampai ke tingkat desa itu terpotong-potong atau tidak jelas atau seperti apa, sehingga masyarakat itu sendiri bingung kan, ini sebenarnya gimana sih? Misalkan soal kemiskinan, loh sebenarnya data kemiskinan gimana, siapa yang mau dikasih, siapa yang tidak, ya kan? Jadi itu perlu sebuah literasi dan kemudian juga translasi kebijakan yang jelas. Jadi supaya tadi keretakan, kemudian konflik di masyarakat desa tidak terjadi. Apalagi kalau tadi dikaitkan tidak hanya kebijakan, tapi juga sekarang era media sosial, literasi menjadi penting. Gitu. Sampai tingkat desa pun harus ada proses literasi tersebut. Iya sih, betul banget sih Pak. Soalnya sekarang tuh kalau ada isu nasional tuh cepet banget kan Pak viralnya. Kayak semisal masalah yang kasus revisi undang-undang itu, orang-orang di medsos tuh kadang ada yang
langsung panas. Padahal mereka itu terkadang tidak tahu akar masalahnya itu apa gitu loh Pak. Ya, memang penting sekali ya. Nah, yang dalam konteks ini ketika proses literasi dan kemudian upaya translasi kebijakan-kebijakan tadi yang mungkin setengah-setengah dan lain-lain, sebenarnya kita juga perlu menengok kembali ke desa. Jadi desa itu kan sebenarnya punya kultur yang menarik. Mereka punya adat, punya tokoh masyarakat, tokoh agama yang secara kultural itu juga kuat. Sehingga dalam konteks itu kultur bisa dipakai juga untuk membuat kebijakan yang tadinya mungkin setengah-setengah atau tidak jelas itu bisa dipahami masyarakat. Mudahnya begini Mas, kalau misalkan kita sendiri misalkan lihat ada tulisan bahasanya pakai bahasa yang sangat teknis, kita nggak paham. Iya. Tapi ketika kita dijelaskan dengan bahasa yang mudah, nah itu tuh maksudnya. Sehingga kemudian di situ paling tidak bisa mengurai berbagai macam potensi konflik tadi akibat informasi yang masuk deras dan kemudian kadang-kadang ya juga tidak jelas, sehingga mungkin kita perlu menghidupkan literasi tapi juga berbasis pada kultur atau yang kontekstual juga. Itu desa punya perangkat itu sebenarnya. Iya sih. Tapi menurut Bapak tuh apakah masyarakat desa itu bisa kayak paham akan literasi nasional tersebut atau gimana? Ya, ini tadi kalau kita gunakan institusi yang ada tadi di desa tadi, paling tidak mereka bisa membuat translasi kebijakan yang kontekstual. Paling mudah misalkan begini, kalau di Aceh ya, kalau misalkan bahasanya adalah karbon dioksida, ini kita butuh penyelamatan lingkungan krisis iklim misalkan, kadang-kadang bahasanya terlalu sulit dipahami, tapi kemudian dengan aktor-aktor lokal, tokoh agama dan lain-lain misalkan, ini loh Pak, kita perlu untuk menanam pohon karena itu juga diwajibkan agama, ternyata langsung pada menanam pohon. Jadi mudah. Kadang-kadang bahasa juga bukan mengubah substansi, tapi ini sebenarnya sama. Kita perlu menjaga iklim karena misalnya kalau dengan bahasa-bahasa agama mereka lebih paham. Jadi kadang-kadang gitu informasi supaya lebih jelas, kadang-kadang mereka itu bisa mengubah bahasa. Makanya penting tadi supaya desa itu perangkat-perangkat desa yang dalam arti yang tradisional pun diikut sertakan. Jadi mereka bukan hanya istilahnya hiasan belaka, tapi justru mereka penting karena kan ujung tombaknya justru di desa. Kalau pemerintah misalkan atau dari internasional ini iklim harus penting, tapi kan yang menerapkan kan di level-level itu mereka yang harus bahasanya harus diolah. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita harus menggunakan bahasa yang mungkin lebih dipahami ya Pak, kayak membawa unsur agama karena itu kan kepercayaan agama, juga ya Pak. Adat macam-macam gitu kan. Jadi semacam itu. Ya. Baik Pak. Nah, nih Pak, saya ingin bertanya kalau dari sisi kebijakan tuh contoh isu nasional yang dampaknya paling kerasa banget di level desa nih kira-kira apa ya Pak? Ya mungkin isu-isu terkait dengan kebijakan sosial, bantuan sosial dan lain-lain. Karena kenapa? Itu seringkali ukuran-ukurannya itu yang dipakai berbeda-beda, sehingga mungkin tahun ini A yang dipakai biasanya B. Kemudian itu justru membuat ini juga kemarin saya dikasih tetangga saya enggak, kok kemudian berubah-ubah semacam itu. Nah ini jadi masalah karena standarisasi, kemudian tadi tidak ada komunikasi yang jelas. Nah kemudian akhirnya berakibat kepada kegaduhan di masyarakat, bahkan perpecahan kan, kamu dikasih aku nggak dikasih ya, malah tadinya harusnya rukun, jadi malah pecah karena kurang adil juga ya Pak. Dalam konteks itu makanya kita harus berpikir juga pembangunan itu tidak hanya top down, ukuran dari atas, tapi juga mempertimbangkan ukuran dari bawah, sehingga karena yang menjadi sasaran kebijakan itu adalah masyarakat itu pada akhirnya, maka kemudian harusnya masyarakat itu juga dilibatkan. Seringkali sudah ada istilahnya pembangunan itu yang berbasis pada bottom up, tapi kan seringkali itu masih seremonial. Nah itu yang harus ditingkatkan terus-menerus, sehingga kemudian misalkan ada bantuan sosial, alokasi dana desa benar-benar memang itu untuk mesejahterakan masyarakat desa. Jadi seperti itu. Berarti menurut Pak ini komunikasi publik juga harus baik ya Pak? Iya betul, komunikasi harus diperlukan. Tadi komunikasi harus paling tidak sifatnya harus dua arah, sehingga kemudian dari atas datang, dari bawah juga datang, sehingga kemudian masing-masing bisa saling berkomunikasi. Oh masalahnya di sini, oh yang ini kurang jelas,
Kalau hanya satu arah kan kemudian misalkan ada ini nggak jelas, kemudian tidak ada, ibaratnya tidak ada siklusnya. Jadi kan orang berbicara juga harus ada ini kan, tanya jawab Iya, semacam ada begitu. timbal Jadi baliknya juga. timbal balik. Nah itu yang penting seperti itu. Nah, di era digital saat ini kan semua orang tuh pasti menggunakan medsos ya Pak. Bukan dari desa doang, bukan dari kota doang. Jadi seluruh masyarakat di dunia ini mungkin kebanyakan juga menggunakan medsos. Nah, saya ingin bertanya untuk strategi ketika di grup WhatsApp nih kebanyakan kan pasti ada hoax-hoax tentang mungkin isu politik atau isu-isu lain. Nah, itu kira-kira kita bisa memberikan apa ya kalau untuk menghadapi hoax-hoax seperti itu? Ya, mungkin yang penting juga ditekankan, misalkan khususnya pada tingkat desa ya. Kita tahu bahwa baik di desa maupun di kota, generasi muda itu biasanya lebih melek. Generasi Z katanya bisa mengidentifikasi mana konten yang buatan AI misalkan, Oh mana iya, yang ya, tidak, sekarang kan sudah. ya kan? Tapi kemudian misalkan banyak generasi tua yang tidak tahu antara beda, misalkan antara orang copy paste yang tidak ada sumbernya dengan ada saja, mungkin seringkali tidak bisa paham. Jadi menurut saya justru ini juga penting loh. Di dalam desa juga ada kaum mudanya, di kalau mau bicara lebih luas lagi di kota juga ada kaum muda yang mereka ini bisa menjadi aktor penting dalam gerakan literasi tadi, bahwa dan anak-anak muda sini kan mestinya juga, apalagi di dalam desa, mereka kan hidup di dalam keluarga, mereka hidup dalam kelompok, ada karang taruna, ada dan lain-lain. Nah, mereka kan bisa kemudian istilahnya kalau bahasa Jawanya getok tular. Jadi ini salah, itu salah toh. Kadang-kadang kan ada orang tidak peka ya. Kadang-kadang saya sendiri melihat misalkan ada banjir dan lain, ternyata AI. Kadang-kadang baru ngerti dari komennya. Jadi kadang-kadang itu kan penting. Nah, anak muda yang lebih melek teknologi ini bisa menjadi ujung tombak bagi proses literasi politik itu, sehingga desa bisa dirawat ya. Apalagi mereka jadi generasi penerus di situ. Itu menjadi penting sekali. Jadi menurut Bapak peran pemuda di Indonesia nih harus ya minimal harus paham politik juga ya Pak? Iya, Biar saya pikir ya, anak-anak muda katanya ada yang bilang apatis, tapi kita kemarin melihat ya, ternyata dalam isu-isu nasional bahkan internasional di berbagai negara di belahan dunia, mereka menjadi yang terdepan dan tidak pernah terpikirkan dengan gaya-gaya yang aneh, misalkan kayak pakai one piece, itulah gaya anak muda, tapi dengan gayanya kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya tidak apatis. Nah, ini baik di kota ataupun di desa juga, aktor-aktor muda ini saya pikir bisa menjadi katalisator perubahan dalam bentuk yang sekecil apapun. Karena misalkan ada masalah pengairan, mereka kan bisa lebih terkoneksi dengan internet, sehingga kemudian mereka ini kayaknya bisa saya cari solusinya lah, mereka bisa menjadi agen perubahan, jadi baik di kota, di desa. Jadi saya pikir itu menjadi aktor yang penting dalam konteks pembangunan desa ke depan. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Pak, dinamika politik nasional seperti saat menjelang pemilu atau pergantian kabinet itu apa bisa mempengaruhi keputusan di desa juga Pak? Ya, saya kira itu sangat mungkin ya, karena kalau kita berkaca dari sejarah, sejak kemerdekaan Indonesia, misalkan di era Soekarno, Orde Lama itu, partai-partai misalkan ketika menjelang pemilu itu kan kakinya sampai di bawah, ada PNI, PKI, zaman dulu ada PKI ya, ada Masumi, ada NU, itu kan semua saling bertarung. Lah itu gejolaknya sampai di bawah, sampai di desa. Nah, Orde Baru mungkin agak lebih tenang ya, tapi tenang itu dalam arti memang partai tidak lagi punya kaki karena ada masa mengambang, cuman kebijakan-kebijakan kan turun ke bawah dan itu bisa menimbulkan kontroversi karena yang memutuskan Pak Harto misalkan, di bawah banyak tidak diajak bicara, kemudian itu kan banyak menimbulkan gesekan juga, loh ini gimana semacam. Era reformasi saya pikir itu juga sama, kebijakan-kebijakan nasional pun bisa berimbas ke bawah, apalagi sekarang ada media sosial, kaki media sosial itu ya menancap di bawah juga sekarang. Jadi apapun isunya, nah sekarang misalkan isu kemarin 2014 ya ada cebong kampret sampai desa, pasti ngerti gitu kan semacam itu. Jadi ya di nasional itu juga pasti akan bergema ke desa. Nah, makanya dalam konteks ini saya kira penting adalah desa jangan hanya menjadi kayak cermin dari politik di tingkat nasional yang seringkali jauh dari demokrasi, apalagi katanya sekarang regresi demokrasi. Justru desa itu harus bisa membuktikan
dirinya menjadi pengawal demokrasi. Nah, kita lihat tadi sebenarnya sudah ada institusi-institusi informal, basisnya kultur itu sebenarnya yang kuat, misalkan untuk menyaring informasi atau menerjemahkan informasi, termasuk juga anak-anak muda di tingkat nasional. Kita bisa melihat ya, di kota-kota anak muda sangat aktif. Sebenarnya saya lihat juga di desa juga seperti itu, mereka sebenarnya juga bisa menjadi agen perubahan, sehingga kalaupun misalkan perubahan di tingkat nasional mungkin lambat ya, masih banyak korupsi, tapi di desa harusnya dengan tingkat yang lebih kecil kan lebih mudah diawasi, itu bisa demokrasi bisa berjalan. Nah, dalam konteks itu Indonesia bisa berbangga dari desa membangun demokrasi, ya itu kan menarik gitu kan, semacam itu. Jadi nasional bisa berkaca, wah aku malu lah gitu, semacam itu. Nah, kita nih sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan kan Pak, apa peran kita untuk menjembatani pemahaman masyarakat desa terhadap isu politik itu sendiri Pak? Isu nasional atau isu politik manapun? Ya, saya pikir peran mahasiswa pemerintahan penting sekali. Jadi mahasiswa pemerintahan kan tentunya sudah diajari dengan berbagai konsep teori di kampus dan kemudian juga praktek dan berbagai macam. Nah kemudian namanya ilmu sosial termasuk ilmu politik ya laboratoriumnya di masyarakat sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa, sehingga mahasiswa bisa kemudian sharing ilmunya kepada masyarakat desa, khususnya dalam konteks ini adalah dia bisa menjadi translator kebijakan. Translator itu dalam hal apa? Dalam dua hal. Pertama, bagaimana mentranslasikan kebijakan dari pusat agar kemudian tidak dipahami sepotong-potong sehingga clear. Dalam konteks ini mahasiswa penting, apalagi mahasiswa yang berasal dari situ kan, nanti kemudian kan ada KKN, ada riset ya kan, ada pengabdian macam-macam kan, bisa ada yang dari anak dari situ kemudian kan bisa lebih mudah lagi ya. Kemudian juga tidak hanya dari atas ke bawah tapi bawah ke atas, sehingga kemudian mahasiswa fungsi kampus kan begitu. Jadi kemudian dia bisa seperti media ya, dia bisa menjadi penghubung yang di atas, suaranya seperti apa bisa diataskan. Mahasiswa kan bagian dari dunia akademik juga bisa berfungsi. Oh ya ternyata ada masalah ini seringkali tidak terdengar sampai ke atas. Jadi fungsinya justru menjadi translator itu sangat penting lewat berbagai kegiatan tadi ya, KKN, penelitian apapun ya. Jadi seperti itu. Wah, diskusi kali ini kita sangat mendalam sekali ya Pak diskusinya. Dari literasi politik sampai ke peran pemuda dan mahasiswa ilmu pemerintahan, jelas banget bahwa desa itu bukan daerah yang terpinggirkan ya Pak, namun bisa menjadi pusat dinamika dalam berdemokrasi. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan atau obrolan-obrolan yang disampaikan. Menurut saya sangat insightful banget sih Pak. Iya, terima kasih Mas sudah diundang ke sini. Jadi ya saya setuju tadi ya, bahwa saya pikir ada istilah yang menarik dari Mas Suri Maskap itu dalam bukunya tahun 92 tentang desa. Desa itu bisa diibaratkan seperti kalau di dalam biologi itu ada sel, atau kalau di dalam fisika ada atom. Nah jadi desa itu adalah atomnya negara. Kalau dalam konteks Indonesia berarti dia atomnya Indonesia. Nah kalau dari desa itu saya pikir justru pembangunan demokrasi itu bisa dimulai dari sana. Kalau desa baik, atomnya baik kan kemudian nanti berdampak kepada hingga nasional. Jadi bagi saya ini juga momentum ya, bagaimana membangun desa bukan sebagai pinggiran tapi sebagai pusat demokrasi, tidak lagi regresi tapi justru progresif ya demokrasi. Dan dalam konteks ini peran mahasiswa pemerintahan jadi penting untuk membangun demokrasi mulai dari desa. Ya terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak Nurudin telah mau diajak untuk diskusi dalam GovTalk episode ketiga ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di YouTube HMPS Ilmu Pemerintahan, dan sampai jumpa di GovTalk tahun depan. Dadah.